Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sebelum kita mengikuti perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Adapun capaian pembelajaran CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yang pertama, CPL 1 mencangkup aspek sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, atau CPL kedua, di bidang pengetahuan, menguasai berbagai teori, konsep dan prinsip-prinsip dasar serta struktur keilmuan manajemen pendidikan Islam yang mencangkup bidang kurikulum, SDM, pendidikan, sarana prasarana, keuangan, administrasi, pemasaran, organisasi atau kelembagaan, keuangan, kearsipan, dan kehumasan lembaga pendidikan Islam di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Untuk CPL ketiga, yaitu keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Terakhir, CPL keempat, yaitu keterampilan khusus mampu menyusun school mapping atau pemetaan potensi sekolah atau madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah dengan berbagai strategi dalam manajemen pendidikan. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah mahasiswa, rekan-rekan diharapkan mampu menganalisis secara teoritis definisi, dasar hukum, urgensi, dan paradigma sistem penjaminan mutu pendidikan. Untuk sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah, rekan-rekan diharapkan mampu menjelaskan urgensi, pengertian, paradigma, dan dasar hukum sistem penjaminan mutu pendidikan. Adapun definisi sistem penjaminan mutu pendidikan menurut Permendikbud nomor 28 tahun 2016, sistem penjaminan mutu pendidikan adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas urgensitas penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. Ada 6 alasan penting penjaminan mutu diterapkan. Yang pertama, misi dan tujuan sekolah menjadi jelas dan diketahui oleh semua pihak. Yang kedua, sistem kerja yang akan digunakan direncanakan secara baik dan dikomunikasikan ke semua orang. Yang ketiga, adanya kejelasan mengenai siapa saja yang bertanggung jawab atas pekerjaan apa. Yang keempat, adanya definisi kualitas yang jelas yang dipegang sekolah dan terdokumentasi dengan baik. Yang kelima, adanya sistem monitoring untuk mengecek segala hal yang berjalan sesuai rencana. Yang terakhir, keenam, ketika terjadi kesalahan, ada keinginan dan cara bisa yang digunakan untuk memperbaikinya secara jelas. Yang keempat, sistem penjaminan mutu pendidikan ini diterapkan di Indonesia bukan tanpa dasar hukum. Sistem penjaminan mutu pendidikan di lembaga pendidikan memiliki dasar hukum, yakni
PP nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam pasal 91, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan memiliki beberapa paradigma. Yang pertama, pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apapun. Yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didiknya menjadi insan pembelajaran mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan. Paradigma lain, yakni pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan atau pembangunan berkelanjutan, Education for Sustainable Development, yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kami berharap pada perkuliahan hari ini rekan-rekan dapat berpartisipasi aktif. Untuk itu, silakan rekan-rekan nanti akan kami kelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil. Kami akan memberikan beberapa arahan terkait kajian pada hari ini yang akan kita kaitkan dengan kehidupan moderasi beragama sesuai tadi materi yang telah disampaikan di paradigma, di urgensi, kemudian definisi dan juga dasar hukum yang terkait dengan pendidikan rahmatan lil alamin dan inklusi, kemudian anti diskriminasi. Nanti kita akan membahas solusi atas isu-isu ataupun persoalan pendidikan kaitannya dengan penerapan mutu pendidikan di berbagai aspek. Silahkan, nanti kita akan bagi kelompoknya. Kami berharap setelah kita mengkaji materi sesuai dengan capaian pembelajaran pada hari ini, nantinya rekan-rekan dapat mengisi kuis yang telah kami sediakan.